Bagaimana kalau kalian harus memutuskan kutukan yang dilakukan oleh leluhur kita? Hello Randomania, what's up? Semoga baik-baik saja, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Mantra Surugana yang dirilis pada tahun 2023. Perlu kalian ingat, ini adalah konten spoiler. Ingat ya, spoiler. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja agar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, gas berangkat. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana pada malam hari. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Arman sedang berada di dekat sebuah gubuk derita. Entah apa yang terjadi pada Arman, namun seperti ada yang mengendalikan dirinya. Dan kemudian Arman menikam kakinya sendiri menggunakan pisau yang ia pegang. Dari kejauhan, terdengar suara anak kecil yang bernama Tantri yang merupakan anaknya Arman berlari mengejar ayahnya dan mencoba menghentikannya. Karena Tantri masih kecil, ia tak bisa melawan dan tidak mampu untuk menghentikannya. Arman sudah tak terkendali dan ia pun membacakan mantra yang berbahasa Sunda. Tantri tak tinggal diam, dia pun membaca mantra untuk melawan mantra yang diucapkan ayahnya. Sarwa Pitutur Rahayu. Dan terlihat sosok menyeramkan berada di belakang Arman, dan iblis itu adalah Surugana. Film pun beralih pada Tantri yang sudah dewasa, dan ternyata adegan tadi merupakan mimpi Tantri yang terus membayanginya. Mimpi itu menceritakan kisah yang terjadi pada ayahnya di masa lalu. Tantri pun tiba di tempat tujuannya, yakni asrama untuk mahasiswa. Baru saja Tantri masuk, terlihat di mading ada pemberitaan tentang dua mahasiswa yang hilang secara tiba-tiba. Kedua mahasiswa yang hilang itu adalah Lucky dan Arum. Tantri merasa aneh pada Arum saat ia mengetahui kalung yang dipakai Arum sama persis dengan kalung yang ia pakai. Oh, lo yang dapat beasiswa itu? Tidak lama kemudian datang dua orang mahasiswa cantik menghampiri Tantri. Mereka adalah Faye dan Asta. Mereka pun berkenalan dan mengantar Tantri ke kamarnya. Setelah itu, mereka pun pamit pada Tantri. Sebelum pergi, Faye mengingatkan Tantri untuk selalu berhati-hati. Di kamar itu, Tantri melihat sebuah foto yang tergeletak di meja. Ternyata foto itu adalah foto Faye bersama Asta dan ketiga temannya. Saat sedang melihat foto itu, fotonya jatuh ke kolong ranjang. Dan tiba-tiba keesokan paginya, Tantri menceritakan apa yang ia alami semalam pada Faye dan Asta. Mendengar hal itu, Asta pun bercerita tentang kasus dua orang mahasiswa yang hilang secara misterius, yakni Lucky dan Arum. Kejadian itu terjadi pada 1 tahun yang lalu. Ada beberapa rumor yang mengatakan kalau mereka berdua telah meninggal dunia. Namun sampai saat ini jasad mereka tidak bisa ditemukan. Saat sedang bercerita, terjadi perselisihan antara Mahesa dan Reja. Ternyata mereka berlima ini dulunya satu circle. Namun perpecahan terjadi ketika Arum dan Lucky menghilang. Reja sangat terganggu dengan Mahesa yang terus-terusan mengulik atas hilangnya Arum. Mahesa curiga kalau Reja mengetahui sesuatu tentang hilangnya mereka. Seiring berjalannya waktu, gangguan demi gangguan Tantri alami. Tantri merasa seperti ada seseorang yang terus memperhatikannya. Saat Tantri sedang sendiri di kamar, dia memandangi foto ayahnya dan teringat kenangan indah bersama ayahnya. Tantri teringat ayahnya dulu memberikan kalung kepadanya. Ayahnya berkata kalau kalung itu merupakan kalung titipan dari ibunya. Saat Tantri sedang tertidur, tiba-tiba dia berada di masa lalu. Dia diperlihatkan saat kejadian naas yang menimpa Lucky. Pada saat itu, Lucky seperti orang kerasukan.
Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ada kekuatan gaib yang membuat Lucky melakukan bunuh diri. Setelah itu, Lucky lari keluar dan akhirnya dia terjatuh masuk ke dalam sumur tua. Mimpi itu seperti petunjuk untuk Tantri. Pagi harinya, Tantri pergi ke sumur itu dan benar saja jasad Lucky ada dalam sumur itu. Saat sedang proses evakuasi, Tantri merasa tak nyaman saat Mahesa memfoto dirinya secara diam-diam. Namun seperti ada yang aneh dengan raut wajah Mahesa. Dia seperti melihat sesuatu saat memfoto Tantri. Ternyata gangguan tidak hanya terjadi pada Tantri. Faye juga merasakan hal yang sama. Beberapa kali dia melihat penampakan yang menyerupai dirinya sendiri. Tantri pun datang dan ia heran kenapa mimpi itu datang kepada dirinya. Asta merasa kalau Tantri punya kemampuan bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Jika Lucky bisa ditemukan, bukan tidak mungkin dia juga bisa menemukan Arum. Tantri sendiri tidak begitu yakin, namun ia akan mencobanya. Faye, Asta, Tantri, dan Reja pergi ke rumah Arum untuk mencari keberadaan Arum. Rumah Arum sudah kosong dan tak terurus. Mereka pun masuk ke rumah itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tantri berjalan seorang diri menuju ke sebuah ruangan. Dan di sana, tiba-tiba Tantri seperti dirasuki oleh sosok gaib. Lalu, Tantri melihat sosok Arum dan menunjukkan jalan pada Tantri. Tantri masuk ke kamar Arum dan melihat simbol pemujaan setan. Di luar kendalinya, Tantri seperti melakukan sebuah ritual. Lalu kemudian muncul sebuah buku di tengah-tengah simbol itu. Asta pun datang dan Tantri langsung tersadar. Di tengah lingkaran itu terdapat nama Faye, Asta, Lucky, dan Reja. Dari sini akhirnya Asta paham kalau Arum bersekutu dengan iblis untuk membunuh mereka semua. Faye pun mulai ketakutan dan tak ingin nasibnya sama seperti Lucky. Faye menyalahkan Reja atas apa yang terjadi pada Lucky. Namun sekarang bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Mereka harus mencari cara bagaimana cara menghentikan iblis itu agar tidak membunuh mereka. Tantri menolak untuk ikut terlibat dalam hal ini. Namun Asta memaksa Tantri, karena melalui Tantri jasad Lucky bisa ditemukan. Mungkin saja Tantri ada kaitannya dengan Arum. Asta merasa kedatangan Tantri merupakan jalan untuk menghentikan kutukan dari mantra jahat. Faye dan Asta terus membujuk Tantri agar dia mau membantu mereka. Dan pada akhirnya Tantri pun siap untuk membantu mereka. Ritual pun dilakukan dan Tantri langsung kerasukan. Tantri mulai membacakan mantra dan diikuti oleh mereka bertiga. Tak lama kemudian Surugana pun datang dan berada di tengah mereka. Sosok itu sangat menyeramkan dan menjijikan. Surugana berbicara pada Tantri menggunakan bahasa Sunda. Surugana akan menuntaskan janjinya pada Arum untuk membalaskan dendam pada mereka semua. Cepat atau lambat, Surugana akan mengambil jiwa-jiwa mereka untuk dijadikan budaknya. Setelah selesai, mereka pun pulang. Reja mengantarkan Asta ke rumahnya karena Asta ingin menenangkan pikiran dulu. Dari beberapa kejadian yang menimpa mereka, Tantri merasa ada yang janggal. Kalau Arum mengutuk mereka dengan mantra-mantra itu, kenapa kutukannya terhenti pada Lucky? Di rumah Asta, Asta hanya tinggal berdua bersama omnya sendiri. Pada saat itu, Asta diam-diam mengambil beberapa helai janggut omnya itu. Dan tiba-tiba, omnya terbangun dan langsung memompa Asta dengan ganas. Oh my god, rupanya selama ini omnya tega memperkaos keponakannya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pemerkosaan itu sudah dilakukan sejak Asta masih kecil. Gangguan-gangguan Surugana kini semakin brutal dan mengerikan. Bahkan gangguan itu secara terang-terangan mengganggu mereka. Saat Tantri sedang tertidur, lagi-lagi dia dibawa ke alam gaib. Kini dia melihat omnya Asta yang menjadi korban kekejaman Surugana. Tantri tahu kenapa Surugana menyerang omnya Asta. Karena ternyata Asta sendiri yang mengutuk omnya dengan mantra-mantra melalui buku itu. Bukan tanpa alasan Asta melakukan itu semua, karena omnya pantas mendapatkan itu semua. Tantri sendiri baru tahu dari Faye tentang perlakuan omnya Asta pada Asta selama ini. Pergi. Setelah kejadian itu, Tantri sudah tidak lagi bergabung dengan circle mereka.
Di sini Mahesa mulai mengajak Tantri untuk berbicara. Dia mengatakan kalau sebenarnya Lucky, Reja, Fei, dan Asta adalah orang jahat. Mereka adalah penyebab atas menghilangnya Arum. Mahesa pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Arum. Arum menjadi korban taruhan yang dilakukan oleh Reja dan Lucky. Siapa di antara mereka berdua yang lebih dulu bisa mendapatkan Arum? Arum terjebak oleh bujuk rayu Reja hingga dia rela memberikan mahkotanya kepada Reja. Dan setelah itu, akhirnya Arum mengetahui kalau dirinya hanya dijadikan bahan taruhan. Foto itu disebarkan oleh Lucky dan tersebar ke seluruh kampus. Diketahui juga kalau dulunya Mahesa merupakan kekasihnya Asta. Namun setelah kejadian itu, Mahesa memilih untuk menjauhi mereka. Setelah menceritakan itu, Mahesa memberikan foto hasilnya pada Tantri. Di foto tersebut ada sosok Arum yang selalu mengikuti Tantri. Mahesa juga memberikan foto-foto Arum sebelum Arum menghilang. Tantri terkejut karena di foto itu ada Surugana yang selalu mengikuti Arum di belakangnya. Ini Surugana. Di sisi lain, secara diam-diam Asta bersama Fei masuk ke kamar Tantri. Asta mengambil rambut Tantri yang ada di sisirnya dan mengambil beberapa foto Tantri. Fei yang sudah tahu maksud Asta mencoba untuk menghentikan Asta. Asta melakukan itu semua karena Asta cemburu melihat Mahesa mendekati Tantri. Gak harus kayak gini. Asta benar-benar jahat. Kini dia memasukkan Tantri sebagai list orang-orang yang akan menjadi korban Surugana. Tak lama dari itu, Asta mulai dirasuki dan Fei yang ada di luar kamar meminta Asta untuk menghentikan semua itu. Apa sih yang ada di pikiran lo? Asta yang kerasukan pun membuka pintu dan langsung menyerang Fei dengan membabi buta. Asta langsung menjambak rambut Fei dan Fei mencoba melawan. Alhasil, Asta mendapatkan rambut Fei. Asta pun langsung memasukkan Fei untuk menjadi korbannya Surugana. Fei langsung berlari karena ia mengetahui kalau dirinya akan menjadi korban Surugana. Namun semua sudah terlambat. Kemanapun Fei berlari, dia akan dikejar oleh Surugana. Surugana langsung menyerang Fei, namun kali ini Surugana tidak membunuh Fei. Dia hanya mengambil bola mata Fei saja. Pada malam itu, kutukan dari mantra Surugana telah dimulai kembali. Tantri sempat menyinggung soal buku yang sekarang berada pada Asta. Mahesa langsung teringat. Dulu buku itu selalu dibawa oleh Arum sebelum keanehan ini terjadi. Hingga akhirnya Asta menginginkan buku tersebut dan kini buku itu sudah dia pegang. Tantri pun mulai menyadari kalau sebenarnya Asta sengaja mengajak Tantri ke rumahnya Arum. Asta tahu kalau Arum mempunyai kemampuan bisa mengambil buku tersebut. Di mana kita tahu kalau buku itu keluar dari simbol satanik. Tiba-tiba Tantri seperti dirasuki dan dia tiba-tiba berada di masa lalu. Tantri mendengar ada suara seorang wanita meminta tolong. Dia mencari sumber suara itu. Di sana dia melihat sekumpulan pria yang sedang memperkawa seorang wanita secara bergiliran. Setelah itu, wanita itu menuliskan nama orang-orang yang telah menodai dirinya, lalu membacakan mantra Surugana. Dengan penuh dendam dan amarah, dia mengutuk orang-orang tersebut. Tidak sampai di situ saja, dia juga mengutuk pada semua keturunan mereka. Tantri pun kembali tersadar. Setelah melihat apa yang terjadi di masa lalu, Tantri menjadi ketakutan. Sebelum membakar dirinya, wanita itu telah mengutuk orang-orang yang telah menodainya. Dan salah satu orang itu adalah kakeknya Tantri. Kakeknya terlibat dalam kejadian itu. Dan itulah kenapa di awal film ayahnya Tantri seperti orang kerasukan dan hingga akhirnya ayahnya pun tewas. Dan itu juga terjadi pada ibunya Tantri yang telah meninggal lebih dulu. Di sini kuncinya ada pada Arum. Kutukan itu sebenarnya sempat terhenti dan bangkit kembali setelah Arum mempunyai dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Dalam keputusasaan Arum, Surugana mencoba menghasut pikiran Arum dengan membisikkan mantra-mantranya. Dan mungkin saja sosok Arum yang menampakkan dirinya pada Tantri sebenarnya dia meminta bantuan pada Tantri. Dan untuk menghentikan kutukan tersebut, mereka harus mencari keberadaan Arum. Di sisi lain, setelah Surugana memperdaya Arum, kini dia menghasut pikiran Asta. Tantri dan Mahesa datang ke rumah Arum. Tak lama kemudian, Surugana datang untuk mencelakai Tantri. Namun itu tidak berhasil karena Tantri mempunyai pelindung mantra-mantra yang bisa melindungi dirinya dari serangan makhluk halus.
Mantra itu diberikan oleh ayahnya. Sekuat apapun Surugana menyerang, dia tidak akan mampu menembusnya. Tantri bisa mengetahui keberadaan Arum dengan kalung yang ia pakai. Ia tahu di mana keberadaan Arum sekarang. Namun tiba-tiba Surugana kembali menyerang. Mahesa bangun, Mas. Mahesa yang melindungi Tantri justru malah terkena pecahan kaca itu hingga membuat Mahesa tak berdaya. Tantri pun harus melanjutkan mencari keberadaan Arum walaupun dia harus berjuang sendiri. Di salah satu kamar, Tantri kembali diperlihatkan kejadian di masa lalu. Saat Arum sedang melakukan ritual dengan buku tersebut, ayahnya datang untuk menghentikan Arum. Namun, karena kondisi Arum sudah kerasukan, ayahnya terpaksa harus mengikat Arum menggunakan rantai. Dan ternyata kakeknya Arum berteman dengan kakeknya Tantri, dan mereka berdua adalah komplotan yang menodai wanita pada waktu itu. Kakeknya tewas dengan cara yang sama seperti Arum saat ini. Tidak lama kemudian, ayahnya Arum pun tak luput dari serangan Surugana. Tantri akhirnya menemukan Arum yang masih terikat rantai. Mengetahui Arum masih hidup, Tantri berusaha untuk melepaskan ikatan itu. Lalu kemudian datanglah Asta yang sedang dirasuki membawa Mahesa yang sudah tak berdaya. Tantri melihat kalungnya Arum yang digunakan oleh Asta, dan itu berarti selama ini Asta sudah tahu keberadaan Arum. Tantri mencoba menyadarkan Asta dengan mengingatkan kenangan-kenangan indah Asta bersama Mahesa. Namun semua itu sia-sia. Asta yang sudah dikuasai iblis menikah Mahesa sampai meninggoy. Setelah itu, Asta yang masih dalam kendali Surugana membunuh dirinya sendiri. Dan kini Surugana masuk ke dalam tubuh Arum. Suasana di ruangan itu sangat mencekam. Guncangan dahsyat pun terjadi hingga membuat kaca di ruangan itu pecah. Saat Surugana ngabaceo jelas, Tantri langsung menikam Arum hingga meninggoy. Sebelum Arum meninggoy, dia mengucapkan terima kasih pada Tantri, dan serangan Surugana pun terhenti. Beberapa hari kemudian, berita di televisi menayangkan penangkapan seorang mahasiswa yang bernama Reja atas kasus yang menimpa Arum dulu. Tantri pun teringat masa kecil bersama ayahnya lagi. Sejak kecil, ayahnya selalu mengajarkan Tantri mantra-mantra. Mantra itulah yang menjadi pelindung bagi Tantri untuk menghindari dari mara bahaya. Dan setelah semuanya berakhir, Tantri membakar buku itu. Di akhir film, Faye masih hidup dan ada di rumah sakit jiwa. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Dia mengalami kebutaan dan gangguan jiwa. Sementara itu, Reja yang ada di penjara terhukum oleh karma yang dia perbuat sendiri. Dia ngegedor-gedorkan hulunya ke besi penjara hingga meninggoy. Sedangkan Tantri yang sedang dalam perjalanan, Tantri terbangun dari tidurnya. Namun, dia dikejutkan dengan buku yang tiba-tiba ada di tangannya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Dan itulah alur cerita film Mantra Surugana. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Tantri yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat semua orang harus menyelesaikan teka-teki dari kematian teman-temannya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sedikit pun menyakiti hati orang lain, karena kita tidak tahu apa yang akan diperbuat untuk membalas sakit hatinya. Saya Ede pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.